جاب السكر لا إله بدأت لله هداية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا مدعا لله هداية صلوا على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang saya cintai, segenap para alim ulama, para habaib, para muallimin, para asatid wa asatidat, para sepuh dan para tokoh masyarakat, terkhusus kepada segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Muhammad Al-Haddad, Bapak Ustadz Agus, Bapak Lura, Habib Hussein Al-Attas, dan para ajengan, para kiai yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya, yang mudah-mudahan malam ini dan seterusnya kita dimuliakan oleh Allah. Karena kita duduk di tempat yang mulia. Bukan kondisi tempatnya yang membuat kita mulia, tapi hadirnya kita di tempat ini untuk manusia yang termulia, yaitu Nabi Muhammad. Saudara-saudara hadirin, memperingati Maulid Nabi dasarnya mensyukuri nikmat Allah yang maha agung. Nikmat Allah yang paling super. Karena nikmat Allah itu banyak. Tidak ada satu manusia yang bisa menghitung nikmat Allah. Karena Allah sendiri yang menurunkan nikmat, yang memberi nikmat, sudah membuat pernyataan di dalam Quran. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu sekalian akan menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Tapi ada nikmat Allah yang paling besar. Nikmat Allah yang paling utama, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad menjadi nikmat yang paling besar? Jelas, Allah tidak ciptakan langit dan bumi bersama isinya kalau bukan karena Nabi Muhammad. Allah tidak ciptakan kita menjadi manusia yang berakhlak, yang beradab, yang berilmu kalau bukan karena Nabi Muhammad. Dari mana kita kenal Allah dan bisa beriman kepada Allah kalau bukan karena Nabi Muhammad? Dari mana orang tua bisa dihormati oleh seorang anak kalau tanpa Nabi Muhammad? Bagaimana suami bisa dihormati seorang istri kalau bukan karena Nabi Muhammad? Semua yang kita lakukan ini, yang baik-baik, itu yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama, kita jadi mulia karena Nabi Muhammad. Kita jadi istimewa karena Nabi Muhammad. Kita menjadi agung martabat kita karena Nabi Muhammad. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak ada harganya.
Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Ketika di zaman jahiliyah, Nabi Muhammad dalam keadaan pusing, bingung karena melihat manusia peradabannya lebih rusak daripada binatang. Kalau binatang rusak nggak punya akal, binatang rusak nggak punya agama, binatang rusak nggak ada pemimpinnya. Tapi ini kaum jahiliyah adalah manusia. Ada seorang anak datang kepada ibunya, anaknya sudah dewasa. Sekitar umur 15 sampai 20 tahun. Datang kepada ibunya, berkata kepada ibunya, "Ibu, mak minta uang." Kata ibunya, "Mak nggak punya uang. Minta saja sama bapakmu." Datang ke bapaknya ditolak, bapak juga nggak punya uang. Wallahu a'lam, apa punya apa tidak, pokoknya ditolak. Minta saja sama mamamu. Begitu pulang lagi ke ibunya, "Bu, bapak nggak punya uang. Kalau begitu ibu harus ikut saya." Ditarik ibunya, dibawa ke tempat teman-temannya yang lagi berkumpul. Sambil berkata, "Hai kawan-kawanku, hai teman-temanku, siapa di antara kamu yang mau mencicipi tubuh ibuku?" Ibunya cakep, ibunya masih montok, ibunya masih cakep, masih cantik. "Saya butuh uang. Siapa yang mau sekian dirham? Siapa yang mau sekian real?" Semua mengunjuk tangan. Ini anak menggadaikan ibunya. Begitu dilihat ada yang harganya paling tinggi, dibawa si ibu ke satu kamar, dizinai oleh teman anaknya sendiri. Si anak menyaksikan, selesai ibunya dizinain, dibayar, uangnya dikantongin, anaknya sendiri yang berzina dengan ibunya. Bagaimana harganya orang miskin pada waktu itu. Bagaimana martabatnya orang fakir pada waktu itu. Bagaikan keledai, ditarik, disiksa, dipukul. Apalagi kalau ada orang miskin punya anak perawan cantik, dijadikan bulan-bulanan. Kalau nggak mau anak perawannya dipakai atau dizinai, disiksa si bapaknya karena punya uang. Begitu Nabi Muhammad diutus oleh Allah, disitulah Allah Ta'ala memberikan petunjuk-petunjuk kepada Nabi Muhammad. Inilah Muhammad, petunjuk dari aku. Inilah Muhammad, ajaran dari aku. Tolong benahi anak-anak. Tolong benahi orang tua. Tolong benahi orang kaya. Tolong benahi orang fakir. Semua, agar semua satu sama lain bersama-sama mengikuti Nabi Muhammad. Sehingga Nabi pernah menyatakan dalam hadis, "Qiwamud dunya bi arba'ati asya." Kuatnya dunia artinya kuatnya sebuah negara atau kuatnya sebuah daerah atau kuatnya sebuah kampung disebabkan oleh 4 golongan. 4 golongan manusia ini mendapat petunjuk dari Nabi dan harus mengikuti petunjuk dari Nabi. Kalau tidak, hancur dunia ini. Yang pertama, bi ilmil ulama. Kalau dunia dan kampung pengen sukses, jangan tinggalkan ilmunya ulama. Terus terang, kita bisa begini karena ulama. Kita nggak kenal Nabi, betul apa tidak? Kita nggak pernah mimpi Nabi, kita nggak pernah ketemu Nabi. Tapi tahu-tahu kita cinta sama Nabi. Cinta sama Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh guru kita ikuti. Ini semua karena guru-guru kita. Karena ulama itu pewaris Nabi. Bukan pewaris Barsiso. Bukan pewaris dunia. Bukan pewaris pemerintah. Tapi pewaris Nabi Muhammad SAW. Lihat di kampung kita. Berapa banyak ulama-ulama sepuh. Di zaman bapak kita masih kanak-kanak seperti antum sekarang. Sudah duduk diajarkan. Dulu di sini ada Ki Abdullah Khudri. Saya kenal. Ada beberapa mama ajengan kiai yang saya kenal. Tahun 80 saya sudah masuk kampung ini, saudara-saudara hati. Tahun 80. Dari ujung sampai ujung. Kalau nyunatin, ngawinin, ngundang saya. Sampai saya ngomong sama orang Cidahu. Jangan sering-sering, ntar orang bosen. Itu jalan ditutup. Ulama masih kumpul. Ulama masih bersatu. Alhamdulillah Cicurug gak ada narkoba. Dulu. Cicurug gak ada jable. Dulu.
Cicurug gak ada penjahat dulu. Kenapa? Ulamanya masih kuat, diikuti oleh masyarakatnya, ngikutin ajaran ulama. Sampai beberapa bulan yang lalu, ketika saya sempat diundang seminar di Jakarta, karena sudah berapa kali mereka ngundang saya nggak datang, terpaksa saya datang dalam kondisi saya masih sakit begini. Ketika berjalan seminar ada pertanyaan, Habib, saya mau tanya kenapa Indonesia sudah tidak makmur lagi? Kenapa Indonesia sudah hancur lagi? Kenapa kondisi negara sudah tidak nikmat lagi? Seperti tahun 80, seperti tahun 90, masih di bawah pimpinan Pak Harto. Apa yang terjadi pada zaman itu? Tidak ada yang namanya rakyat beli sesuatu duitnya nggak cukup, selalu cukup. Betul? Jujur, bukan saya pendukung Pak Harto, tidak. Saya di zaman Pak Harto jadi korban, 6 kali saya ditahan, saudara-saudara. Di penjara saya, dipukul, disiksa. Nih badan saya masih ada pukulan kawat rem, saudara-saudara. Tuh Habib Husin, ayahnya beliau nih. Ketika saya pulang ceramah, tahun 81, kebetulan Habib Husin tuh masih SMP, SMA. Itu duduk di rel kereta, saya turun. Saya bawain besek buat anak-anak muda, saya masih bujangan waktu itu. Saya kasih. Begitu saya ngobrol, begitu saya mau buka rokok sebatang, datang pasukan tentara. Nanyain KTP, saya punya KTP ketinggalan. Alhamdulillah Habib Husin kakaknya, ayahnya beliau narik saya ke belakang. Bib, kita ke belakang, Bib, pura-pura kita punya KTP ketinggalan di rumah. Begitu saya mau masuk, duren jatuh, dan saya ada pohon duren, buk, gede lagi. Saya makan itu duren. Yang lainnya ditangkap, sudah. Tusan. Bukan arti saya pendukung Pak Harto, tidak. Tapi saya nyatakan Indonesia baru punya presiden benar cuma Pak Harto doang. Betul apa tidak? Ayo, saya mau tanya, zaman Pak Harto nggak ada PKI. Zaman Pak Harto nggak ada orang menghina Rasul. Zaman Pak Harto nggak ada orang menghina ulama. Ditangkap iya, tapi dihina tidak. Siapa yang menghina agama langsung ditindak. Seorang wartawan dari sebuah majalah mengatakan Nabi Muhammad itu nomor 3. Ditangkap, padahal Pak Harto bukan seorang agamis pada waktu itu, saudara-saudara. Tapi lihat sekarang, menghina Nabi, katanya Nabi rembes, Nabi belekan, Nabi ingusan. Masya Allah, walaupun Nabi Muhammad itu manusia, tidak ada sifat jelek manusia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang manusia, tapi tidak pernah keluar air ingusnya. Nabi Muhammad seorang manusia, gak pernah keluar kotoran di matanya alias belek. Nabi Muhammad itu keringatnya lebih wangi daripada kasturi. Sampai sahabat Nabi, dari mulai Abu Bakar sampai Sayyidina Ali, sahabat-sahabat yang lain jarang nyuci jubahnya atau bajunya. Kenapa? Kalau Nabi sudah keringetan, semua mereka merangkul. Sehingga keringatnya Nabi itu bau kasturi yang lebih harum, yang tidak pernah hilang, maka yang tidak pernah dicuci bajunya, saudara-saudara. Masa Nabi Muhammad dibilang rembes, goblok tuh orang. Nah ini terjadi di zaman sekarang. Apa jawaban saya? Karena dulu dari mulai orang tua sampai pemuda sampai masyarakat masih punya akhlak. Kalau mau rusak di tempat yang jauh, mau maksiat di tempat yang jauh. Orang dulu jangan pun orang biasa Pak, jablehnya aja masih punya akhlak. Pelacurnya masih punya malu. Sekarang enggak, terang-terangan datang ke MUI minta dihalalkan. Perkawinan sejenis minta dihalalkan. Obat terlarang minta dihalalkan. Alhamdulillah MUI-nya kuat. Alhamdulillah MUI-nya masih punya hukum. Tapi lihat sekarang. Dulu Pak, ya. Jam 5 sore nggak ada anak-anak dari mulai umur 6 tahun sampai umur 15 tahun di jalan nggak ada. Udah mau maghrib dengan sarungnya, dengan pecinya. Udah masing-masing menunggu di depan musola dan masjid. Betul apa tidak? Orang tuanya juga sudah nunggu di teras masjid. Begitu adzan masuk masjid, beres sholat maghrib, sholat ba'diyah. Beres sholat ba'diyah, orang tua-tuanya nyodorin Quran. Baca Quran. Sekian ayat, pokoknya setiap malam 1 juz.
kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ratib. Ada yang ratibul haddad, ratibul atas, ratibul idrus, pokoknya dibaca. Itu musola, masjid di mana-mana semua melakukan. Bagaimana kampung kita nggak berkah, saudara-saudara? Saudara tahu, yang membuat maksiat, yang membuat musibah datang ke negeri kita ini, karena kesalahan kita. Saudara tahu, dunia ini akan hancur, itu bagaimana kita? Sekarang saya mau tanya, Pak Lurah kasih hadiah sama anak muda, motor, ya, motor. Tapi yang dikasih motor ini pinter ngerawatnya. Walaupun motor ini, pemberian Pak Lurah ini sudah berjalan 30 tahun, itu motor tetap bagus. Tapi kalau kita dikasih motor, dibuat ugal-ugalan, dibuat trek-trekan, 3 bulan hancur. Dunia begitu, Pak. Kalau yang ada di dunia bersyukur kepada Allah, hormat kepada syariatnya Allah, menghargai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, menghargai para ulama, barokah itu akan turun. Karena sifat menghargai itu adalah sifatnya orang mukmin, orang bertakwa. Sehingga Allah menyatakan dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk dunia ini semua beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan rahmat dari atas dan keberkahan dari bawah, saudara-saudara. Saudara tahu, ada satu negara, yaitu negara bekas jajahan Soviet komunis, yang namanya negara Chechnya. Itu presidennya gagah, sterk kayak Prabowo, tapi lebih cakep. Itu presidennya mahabbah kepada Rasulullah. Ahlus sunnah wal jamaahnya kuat. Satu hari itu presiden tidak kurang membaca sholawat 5.000 kali. Presiden baca sholawat 5.000 kali. Ini wakil presiden kagak sholawat. Betul gak? Apalagi presidennya, Allahu a'lam. 5.000 kali. Menteri-menterinya sampai RT RW-nya diwajibkan sholat subuh berjamaah, isya berjamaah. Kalau tidak dipecat. Apa yang terjadi di negeri itu, saudara? Itu dari mulai anak-anak sampai remaja sampai pemuda, mahabbahnya kepada Rasulullah luar biasa. Ada petinju terkenal di situ yang disebut Habib, bukan Habib, Habib pakai K. Itu dia bilang, saya bisa mengalahkan petinju-petinju dunia bukan kekuatan, tapi sholawat kepada Nabi Muhammad. Setiap saya mau pukul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apalagi kafir, beat siapa. Ditinju. Sekarang di negeri itu, Pak, setiap desa, berapa desa satu negara, itu muncul Pak Lurah sumur. Sumur apa? Sumur minyak. Padahal itu jauh dari Arab. Satu sumur diprediksikan untuk 100 tahun. Coba. Makanya desa ini kalau pengen makmur, pakai cara-cara di situ. Ayo adakan safari sholawat. Adakan safari sholawat. Satu desa Bapak RT. Misalkan ada 10 RT, 20 RT. Nanti di RT bisa dibagi 4. Ya, sini sholawat hari ini sholawat hari ini, sholawat ini. Seperti dulu kala. Dulu masjid, musola nggak ada yang cakep kayak sekarang, Pak. Pakai keramik, pakai granit, nggak ada. Dulu yang namanya masjid paling gagah nggak pakai bilik. Obennya oben semen. Belum ada toa, masih pakai kentongan. Tapi kalau antum masuk masjid-masjid dulu tuh nikmat. Makanya masjid dulu sering dicari sama orang-orang yang puasa Ramadan. Buat ngademin, betul nggak? Masjid sekarang bagus-bagus, tapi isinya kosong. Dulu malam Jumat masing-masing masjid dan musola mengadakan pembacaan sholawat nariyah atau sholawat kamilah. 4.444. Dibaca dari ba'da isya sampai subuh. Dan masyarakat sadar. Ada yang bawa pisang, kalau punya pisang. Ada bawa teh, kalau punya teh. Ada yang bawa kopi, kalau punya kopi. Nu penting kumpul. Tasbihnya batu kerikil. Yang dihitung 4.444. Mereka baca sholawat. Makanya dulu-dulu, Pak, tanah di kampung ini murah. 2 perak juga dapat. Tapi sekarang antum lihat berapa semeter? Berapa semeter? 700, 1 juta. Berkah apa?
berkah orang tua-tua kita dulu baca sholawat, saudara-saudara. Janji Nabi akan turun di satu daerah yang memperbanyak sholawat kepadaku, maka daerah itu akan diistimewakan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Jangan dikira malam ini malaikat nggak kumpul, ibu-ibu. Tadi waktu baca marhaba ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, itu malaikat berjubel. Kata Imam Ali, kata Imam Jalaluddin Asyuti rahimahumullah, ma min baitin quri'a fihi maulidir rasul illa wa haffathumul malaika wa mutawafuna bin nur. Apabila di satu rumah, apalagi majelis, apalagi masjid, apalagi pesantren, apalagi tempat-tempat ibadah, dibacakan riwayat hidup Kanjeng Nabi Muhammad, maka datanglah malaikat, jumlahnya bukan 10 ribuan. Untuk apa datang kemari? Mengawal kehadiran Nabi Muhammad. Nabi datang malam ini. Cuman kita belum ditakdirkan lihat wajah Nabi. Mungkin karena dosa dan kesalahan kita atau kekurangan amal kita. Tapi Nabi sudah tahu wajah kita, fulan, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, para panitia, Habib dan sebagainya. Dilihat wajahnya. Yang mana wajah itu direkam oleh Nabi, nanti di hari kiamat Nabi bakal memanggil kita. Ana laha. Kemari wahai umatku, akulah orang yang diberi hak oleh Allah untuk memberi syafaat kepadamu. Ini keuntungan kita. Yang kedua apa saudara hadirin? Yang membuat negara itu kuat dan aman. Setelah ulama dengan ilmunya, yang kedua pemimpin yang adil. Punya pemimpin yang adil. Yang ketiga apa? Orang kayanya nggak koret. Orang kayanya berehan. Banyak sedekah. Betul nggak? Sebab harta itu kalau udah banyak, di sepinggiran harta itu ada setan. Di pinggiran harta itu ada setan. Coba kalau antum punya berangkas isinya duit. Di sebelahnya itu ada setan. Begitu antum buka, duitnya gepokan segini banyak, terus setan ngomong, jangan dipakai, jangan. Nanti habis. Udah jangan sedekah, nanti habis. Padahal janji Allah lewat Nabi Muhammad, uang yang disedekahkan akan ditambah oleh Allah. Tidak mungkin harta yang disedekahkan akan berkurang. Jangan pun 10 ribu, 20 ribu, 100 ribu, 1.000 rupiah ada haknya orang miskin. Saudara-saudara. Ada haknya orang miskin. Saudara, ada seorang jamaah saya, masih muda. Dia kerja di Jakarta. Pagi berangkat dari Bogor ke Jakarta. Terus begitu. Hatinya berkata, ya Allah, kalau saya ditambah rezeki saya oleh Allah, saya akan sisihkan uang saya. Pertama untuk peringatan maulid, kedua untuk korban. Saya nggak bakal mau minta kepada siapapun. Subhanallah, diangkat. Kelasnya diangkat di pekerjaan tersebut. Dapat gaji yang cukup banyak. Setiap hari ibu-ibu, dia masukkan uang 150 ribu. Tiap hari. Dia bilang sama saya, yang 50 ribuan saya niatkan untuk korban. Sebab kampung saya itu banyak fakir miskin yang tidak sanggup makan daging. Saya niatkan beli hewan korban tiap lebaran haji untuk saya berikan kepada fakir miskin yang tidak mampu, saya pun tidak akan makan. Nanti saya makannya belakang. Yang 100 ribu saya akan buka di bulan Maulid. Ketika bulan Maulid, seperak saya tidak akan minta sumbangan kepada siapapun. Saya anugerahkan, saya curahkan untuk Nabi Muhammad. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, dulu di zaman Nabi ada kampung. Itu kampung di dalamnya ada perempuan yang cinta kepada Nabi Muhammad. Sholihah. Satu waktu Nabi dengar, Pak. Di kampung itu setiap hari Senin, banyak ibu-ibu majelis taklim bawa pakaian-pakaian bekas tapi yang masih layak dipakai. Bawa uang, bawa makanan-makanan, bawa gula kopi. Kalau bahasa kita nih, disedekahkan kepada fakir miskin tiap hari Senin. Lama-lama berita ini sampai kepada Nabi Muhammad. Begitu berita sampai kepada Nabi Muhammad, diperintah Sayyidina Umar dengan beberapa sahabat untuk menanyakan alasannya apa. Kok ibu setiap hari Senin bersedekah massal? Dijawab oleh ibu-ibu tersebut, wahai Amirul Mukminin, saya ini perempuan. Teman-teman saya banyak perempuan. Saya bersedekah di hari Senin ini ikut Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad setiap hari Senin berpuasa sunnah
dalam niat, dalam keadaan rencana dan niat dalam hatinya mensyukuri hari kelahirannya. Saya seorang perempuan, belum tentu hari Senin saya dalam keadaan suci, mungkin saya datang bulan. Makanya saya ganti dengan sodako. Berita ini sampai kepada Nabi. Dijawab oleh Sayyidina Umar, ini alasannya ya Rasulullah. Langsung Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, salasatun yadkhulunal jannah bighairil hisab. Salasatun yadkhulunal jannata bighairil hisab. 3 golongan yang aku jamin masuk surga tanpa diperiksa di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya. Qila manhum ya Rasulullah. Siapa mereka itu ya Rasulullah yang dapat jaminan masuk surga tanpa dihisap? Dijawab oleh Nabi, rajulun a'dhamu miladi bisururin wabtihaj. Orang yang merayakan hari kelahiranku sungguh-sungguh ikhlas, enggak punya motivasi apa saja, enggak punya niat macam-macam, lillahi ta'ala, karena dasar cinta kepada Nabi, dasar bersyukur atas nikmat Nabi dengan kelahiran Nabi Muhammad, itu golongan pertama yang masuk surga tanpa dihisap. Emang di akhirat apa sih yang namanya hisap? Hisap itu pemeriksaan. Orang begitu dikeluarkan dari kubur dalam keadaan bugil, tidak berbaju. Ya. Kemudian di kepalanya, ini sebagian ulama mengatakan matahari itu sudah nempel dengan kulit kepala, Masya Allah. Panasnya kayak apa ibu-ibu? Itu sudah orang menjerit menangis. Suami udah nggak sanggup lihat istri, istri udah nggak sanggup lihat suami, anak udah nggak sanggup lihat orang tua sudah nggak sanggup lihat anak. Manusia ada yang menangis, ada yang menjerit. 1 hari di akhirat 1000 tahun. Jangan 5000 tahun, jangan 5 hari. 1 hari aja kita nggak kuat dijemur di atas matahari, di atas kepala. Tapi 3 golongan ini begitu keluar dari kubur, langsung ditenteng, langsung dijemput dari kuburannya oleh Nabi Muhammad. Dibawa ke mahsyar, lalu Nabi Muhammad berkata kepada Allah, ya Rabb, ini orang cinta kepadaku ya Allah. Ini orang mahabbah kepadaku ya Allah. Selama hidupnya berusaha, bagaimana anaknya, keluarganya, masyarakatnya supaya cinta kepada aku ya Allah. Masukkan surga sekarang ya Allah, jangan kamu periksa lagi ya Allah. Saudara-saudara hadirin, kita belum melangkah di atas siratal mustaqim. Rambut yang dibelah 7 ibu-ibu. Berapa panjangnya siratal mustaqim? Sebagian ulama ahli hadis mengatakan, ada yang mengatakan 30.000 tahun. 30.000 tahun, jangan pakai waktu akhirat, waktu dunia aja kita nggak sanggup. Rambut dibelah 7. Jangan rambut dibelah 7. Coba Pak Lurah nanti suruh Pak RT bikin jembatan dari andong. Dari apa? Dari bambu apa tuh? Bambu andong. 2 batang aja. Suruh. Bikin perlombaan. Ayo naik sepeda di atas jembatan tuh. Mampus kita. Pasti jatuh. Betul nggak? Apalagi ini kaki. Di situ Nabi Muhammad berdiri di pintu gerbang. Ketika umatnya mau melangkah. Kakinya mau nempel di atas rambut 7. Yang dibelah 7. Nabi Muhammad berkata dan berdoa, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Selamatkan umatku ya Allah. Begitu sampai di pintu surga, malaikat Ridwan bukain pintu. Nggak bisa kita masuk surga dulu. Ditanya oleh malaikat Ridwan, fulan, kamu bisa masuk surga karena apa? Kalau dia bilang, sholat saya malaikat, puasa saya malaikat, hafal Quran malaikat, bangun masjid malaikat. Kata malaikat, kamu tidak pantas masuk surga. Kenapa? Kamu bisa sholat karena Nabi Muhammad. Kamu bisa pergi haji karena Nabi Muhammad. Kamu bisa hafal Quran karena Nabi Muhammad. Kamu bisa jihad karena Nabi Muhammad. Kamu bisa beramal soleh karena Nabi Muhammad. Setelah itu kamu dikenalkan oleh guru-gurumu kepadaku. Hormati guru. Kalau dia tidak berkata Nabi Muhammad dan jasa para guru dan ulama, ditutup kembali itu pintu surga oleh malaikat Ridwan. Mudah-mudahan kita masuk surga dari golongan yang pertama, saudara-saudara. Makanya Pak Lurah, saya lihat Kiai, alhamdulillah saya lihat di sini generasi mudanya, Masya Allah ini. Ya, ini anak-anak muda jangan diabaikan, saudara-saudara. Ini terus terang, ini akhir zaman Pak. Kondisi kampung kita nggak seperti dulu, ya.
Saya katakan tadi, nakalnya orang dulu masih punya akhlak. Sekarang nggak nakal aja udah nggak punya akhlak, para hadirin. Betul nggak? Cok aja kalau cium tangan sama emaknya. Coba cium tangan sama emaknya, udah nggak pakai hidung, pakai jidat, pakai pipi, sudah nggak ngehargain ibunya. Masya Allah. Maka oleh karena itu saya pesan, setelah peringatan Maulid ini anak-anak muda jangan dijauhin, ya. Terus terang, yang tua ini sebentar lagi bakal pulang. Memang masalah umur Allah yang menentukan, tapi biasanya yang tua dulu yang mati. Betul nggak? Yang duluan hidup itu yang pulang, ya. Yang muda belakangan, tapi itu kehendak Allah. Ada yang tua bengek 24 tahun nggak mati-mati tetangga saya. Anak muda umur 22 tahun dia ngojek, masuk angin dikerok, meninggal. Apalagi di akhir zaman, sayusibu ala ummati mautal faja'ah. Bakal melanda kepada umatku mati mendadak, gak pakai sakit meninggal. Orang sekarang sakit ampek, dibilang COVID sekarang. Dibilang corona, betul nggak? Macem-macem, akhirnya orang mau panjang umur jadi mati gara-gara corona, kaget sudah. Maka oleh karena itulah, sebelum yang tua-tua dipanggil oleh Allah, persiapkan anak-anak muda. Di sini banyak santri, ya. Di sini banyak anak-anak yang aktif di dalam perjuangan umat Islam sekarang ini. Alhamdulillah. Di sini ada Habib Ali Zainal Abidin, ada Habib Husin, dan ada Kiai, dan ada Ajengan. Tolong, saudara-saudara, pemuda ini buah hatinya Nabi Muhammad. Pemuda ini makhluk yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Lihat wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, sitatun min ummati fil jannah. Ada 6 golongan umatku yang aku pastikan masuk surga. Siapa yang 6 ini? Yang pertama disebut oleh Nabi Muhammad, syabun taibun, bukan syekhun taibun. Pemuda yang tobat. Kalau pemuda tobat, ujiannya besar. Ada anak muda bekas preman, ya. Punten-punten rambutnya gondrong, bukan nyinggung antum ya. Ini contoh doang. Rambutnya panjang. Kalau ada dangdut joget, ya. Pokoknya bandel. Begitu dia dapat hidayah, dia ikut Habib Ali Zainal Abidin, ikut Habib Husin, baca ratib, ikut Ajengan, ikut Ustadz Agus dan sebagainya. Teman-temannya mulai mempengaruhi lewat WA. Jang, kalau tobat jangan disemuain dong, sisain buat malam minggu. Kesian tuh pacarmu cakep, kalau nggak diapelin kehilang. Antara hati, antara iman dan setan bergolak. Kata iman jangan, kata setan udah dah lepasin, ntar besok tobat lagi. Kata hati jangan, kalau saya ada umur, kalau besok saya mati saya nggak bisa tobat, saya masuk neraka. Karena imannya kuat, taufik hidayahnya kuat, itu pemuda berkata, silakan cewek saya hilang, 1000 cewek nggak apa-apa, yang penting saya dalam keadaan tobat kepada Allah. Ini saya harapkan pemuda begitu. Artinya apa? Pemuda punya iman, betul nggak? Apalagi di akhir zaman, cewek jangan diuber-uberin, betul nggak? Cewek itu sama laki-laki, jatahnya 1 laki 50 cewek. Hilang 1, sok. Orang nyari deh. Begitu. Jangan gara-gara cewek nggak ngaji. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Ayo gitu. Biasa ngaji, gara-gara apel nggak ngaji. Betul nggak? Suruh nganterin emak ke rumah sakit, nggak mau, gara-gara ada ceweknya. Ayo antar bu gitu. Jangan, saudara. Inilah pemuda-pemuda yang diharapkan oleh Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan ada 7 golongan umatku yang pasti masuk surga. Dan tidak akan terkena sengatan matahari. Siapa mereka itu diantaranya? Pemuda yang sungguh-sungguh berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua jadi anak muda. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kondisi negara kita ini sudah nggak stabil. Ya, saudara tahu di negeri kita ini udah banyak yang macam-macam. Orang sudah bangga tidak pakai Tuhan sekarang ini Pak. Nggak perlu Tuhan, nggak perlu agama. Yang penting kerja. Dia lupa bahwa manusia tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan, saudara-saudara. Manusia tidak akan hidup tanpa Allah. Sekali dikasih penyakit oleh Allah, habis hartanya. Dia korupsi miliaran, triliunan habis. Mau lari kemana dia? Mau minta ampun kepada siapa kalau bukan kepada Allah? Begitu kita mau meninggal dunia,
yang terakhir disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kalau akhir hidup kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Orang kalau sudah masuk kubur, tidak ada satu manusia pun yang berhak dan mampu memberikan pertolongan ahli kubur kecuali doa. Makanya Nabi mengatakan ada malam yang sangat menakutkan. Malam yang sangat menakutkan adalah malam pertama di dalam kubur. Malam pertama di dalam kubur itu malam yang paling menakutkan. Begitu sudah pulang yang mengantar jenazah, malaikat munkar wa nakir datang, orang yang mati berkata, ya Allah, saya ada di tempat mana ini ya Allah? Gelap ya Allah, kanan kiri tanah ya Allah. Dan mana anak saya ya Allah, mana harta saya, mana keluarga saya, sudah tidak ada. Yang bisa membahagiakan orang dalam kubur ketika diberi pertanyaan pertama oleh munkar wa nakir, marrabbuka? Siapa Tuhanmu? Si mayit menjawab dengan tegas, Allahu Rabbi, Tuhanku Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku tidak pernah beriman kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Aku beriman kepada Tuhan Allah. Dimasukkan ke dalam surga. Kuburannya dirubah oleh Allah lewat malaikatnya menjadi kebunan-kebunan surga. Terang, harum, dan penuh dengan makanan-makanan dari surga. Dikirim bidadari-bidadari surga untuk menghiburnya. Kemudian disenangkan ahli kubur. Ditambah lagi yang meninggal punya anak yang soleh luar biasa. Seperti antum malam ini. Duduk di tempat ini. Emak udah dikubur. Bapak dikubur. Dari jam berapa antum duduk di majlis ini. Ibu bapak kita di dalam kubur senang. Kenapa? Begitu diawali. Ayo kita baca surat Al-Fatihah. Itu satu huruf 10 pahala. Bismillah, bismi saja sudah 3 huruf 30 pahala. Sampai Ar-Rahman Ar-Rahim ditambah Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa huruf yang ada dalam surat Fatihah? 1 huruf 10 pahala. Dan pahala itu kalau di dunia enggak kelihatan, dosa itu di dunia enggak kelihatan, kalau sudah di dalam kubur yang namanya pahala itu akan berbentuk kenikmatan dan keindahan. Senang orang tua. Sebab orang tua di dalam kubur sudah nggak butuh pisang goreng, Bu. Sudah nggak butuh makanan. Banyak orang sekarang kalau bapaknya meninggal, ibunya meninggal, memang niatnya sih bagus, niat hormat. Ya, disemen dengan marmer, dengan ubin yang mahal. Tapi dibacain Fatihah tidak. Betul nggak? Dikirim doa tidak. Jangan dikira orang tua meninggal dunia tidak meninggalkan amal soleh untuk anaknya. Sehingga anaknya menjadi anak yang soleh. Amal orang tuanya bakal hangus nanti di akhir. Setiap orang keluar dari kubur, Pak. Ya, kalau nggak percaya mati dulu dah. Semuanya akan merasakan. Begitu keluar dari kubur, mata kita yang pertama kita melihat sesuatu apa? Melihat bapak kita dijemur di atas matahari. Ibu kita yang tidak soleh, yang tidak solihah, dijemur di atas matahari. Namanya anak lihat bapaknya kesiksa. Namanya anak lihat ibunya tersiksa. Nangis, ya Allah. Kalau ada amalku yang kau terima, ya Allah. Ambil sedikit, ya Allah. Kasih emak, ya Allah. Kasih bapak, ya Allah. Yang penting emak bapak saya jangan sampai kering, kejemur, ya Allah. Apa jawab Allah? Wahai hambaku, selama engkau beribadah ikhlas kepada aku. Tidak ada riak, tidak ada ujub. Lillahi ta'ala. Maka amalmu aku terima dan ibu bapakmu akan aku masukkan syurga bersamamu. Karena ibumu kamu kenal masjid. Karena bapakmu kamu kenal Quran. Karena ibu bapakmu kamu kenal akhlak. Bagaimana kalau punya orang tua yang gak pernah ngajarin anaknya ke masjid? Bagaimana kalau ada orang tua yang tidak peduli anaknya harus ke madrasah atau ke pesantren? Oh beb, saya udah haji 17 kali. Umroh tiap bulan. Zakat miliaran. Sodako jutaan. Belum tentu ibu-ibu. Ibu bapak punya amal cukup banyak. Tapi anaknya tidak soleh dan solihah. Amal ibu bisa habis karena anak. Nabi Muhammad SAW. Waktu Isra wal Mi'raj. Pertama yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Nabi melihat ibu-ibu, bapak-bapak dijambak, dijenggut kalau bahasa Cicurugnya.
Dijenggut, diputer-puterin di atas neraka jahanam. Belum kena apinya Pak, belum kena apinya Bu, baru kena asapnya, hancur badannya. Jahanam, Masya Allah kayak apa panas. Nabi Muhammad pada waktu itu menutup mata dan menutup telinga sambil berkata, ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Bagaimanapun mereka adalah umatku ya Allah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, dia ini adalah umatmu. Tapi tidak mau melaksanakan perintah-perintahmu. Mereka ini bapak dan ibu yang dikaruniai anak, tapi nggak pernah ngajarin anaknya cinta kepada kamu. Tidak mengajarkan anaknya sholat, tidak mengajarkan anaknya berakhlak, sampai mati anaknya dalam keadaan su'ul khatimah, mati tanpa iman dan Islam. Begitu ibu bapaknya mau jalan di atas siratal mustaqim, lakinya mau melangkah di sorga, anaknya keluar dari neraka sambil menarik-narik kaki ibu bapaknya, sambil berkata, ya Allah, masukkan ibu bapakku ke neraka ya Allah. Karena dia aku jadi murtad ya Allah. Karena dia aku jadi tidak kenal Quran ya Allah. Karena dia jadi kurang ajar kepada Rasulmu ya Allah. Sekarang aku masuk neraka, masukkan dia di dalam neraka. Maka oleh karena itu saya pesan pertama, pulang maulid, mari bawalah Nabi Muhammad ke rumah kita. Bagaimana caranya membawa Nabi Muhammad ke rumah kita? Ajarin akhlaknya Nabi. Nabi makan pakai tangan kanan, ya, minum pakai tangan kanan, enggak pernah tangan kiri kecuali darurat. Kalau antum habis makan nasi kebuli pakai tangan, minum boleh pakai tangan kiri cuma didorong. Ya, ini salah satu akhlak. Masuk rumah, assalamualaikum. Ngadepin orang tua jangan melongok begini, nunduk. Ngadepin guru jangan mendelik begini, nunduk. Itu adab, itu akhlak. Mau keluar rumah, mak punten, mau belajar, mau ngaji, mau sekolah, doakan ujang mak, doakan neng mak. Mudah-mudahan neng selamat di jalan, di sekolah dapat ilmu yang manfaat. Itu akhlak. Jangan masuk rumah, keluar rumah, ibu bapaknya nggak dianggap apa-apa. Sekarang ini orang tua udah persis kayak pembantu, saudara-saudara. Suruh nyuci, suruh masak, suruh nyuci, suruh masak. Belum tentu kalau antum kaya raya, antum punya duit, belum tentu nyenengin orang tua. Belum tentu. Saudara-saudara, waktu saya belum sakit, pengajian saya belum ditutup. Ini kan libur gara-gara COVID kan ya. Ada pengajian ibu-ibu hari Selasa. Ada ibu-ibu dari Ciomas. Habib punten numpang curhat. Beres ngaji dia nggak pulang. Silakan Bu. Begini Habib, saya punya anak laki 1. Suami saya meninggal ketika anak saya umur 7 tahun. Saya nggak punya ipar. Ipar saya nggak tahu kemana. Saya nggak punya saudara yang kuat, yang kaya. Saya hidup sendirian Habib. Saya kepengen biarin anak saya nggak punya bapak, mudah-mudahan jadi anak yang sukses. Alhamdulillah Habib, anak saya SD, SMP, sampai SMA, sampai perguruan tinggi saya biayain Habib. Saya tanya, ibu kerja apa? Pertama saya dagang gorengan, kemudian dagang apa tuh kredok. Naon teh kredok tah? Pecel. Itu dari mulai modal sampai untung sedikit saya makan bersama anaknya, sisanya buat anak saya sekolah. Alhamdulillah, anak saya dapat ranking, saya bantu dengan puasa Senin Kemis. Malam saya tahajud, doain anak saya. Alhamdulillah anak saya sampai kuliah. Setelah kuliah dapat titel, gelar. Sekarang anak saya kerja di Jakarta Habib. Gajinya kurang lebih 7 juta apa 6 juta saya kalau nggak lupa itu. Sekarang dia beli rumah di Bogor Habib, rumah di perumahan yang cukup mewah. Saya sebagai emaknya bukan mau minta duit. Datang bukan mau ngemis. Cuman mau nyaksiin anak saya bahagia atau tidak. Saya ingat anak saya doyan pepes, saya bikinin pepes. Anak saya doyan makanan, saya bikinin makanan. Saya datang Habib dari kampung. Tanpa dijemput. Naik mobil omprengan. Begitu sampai di depan rumahnya, kebetulan anaknya berdiri depan pagar. Ngobrol dengan tetangganya. Itu tetangga berkata, Mas mohon maaf, itu ada ibu-ibu dari tadi ngeliatin Mas, kayaknya tamu. Begitu nengok, oh itu pembantu saya itu. Coba, ibu membesarkan anak setengah mati, tiba-tiba anak ibu berkata itu pembantu.
Belum bisa ngasih apa-apa loh Pak. Belum bisa mencukupi kebutuhannya loh Pak. Kalau dibandingkan waktu mau melahirkan, tahu-tahu sudah dikatakan ini pembantu. Akhirnya saya jawab, Bu mohon maaf ya, saya nggak bisa lama karena sebentar lagi saya mau ceramah Bu. Saya mau ada acara di Jakarta. Sebetulnya anak ibu nggak salah. Yang salah ibu. Loh kok Habib nyalain saya? Kalau anak ibu dari kecil dibawa ke madrasah, dibawa ke pondok pesantren, diantar ke guru ngaji, diajarin ilmu agama, dikenalkan akhlaknya Nabi Muhammad, jadi apapun gak bakal sombong. Betul? Jadi orang kaya gak sombong, jadi orang pinter gak sombong, punya jabatan gak sombong, punya kekuasaan gak sombong. Kenapa? Karena kenal Nabi Muhammad manusia yang tidak pernah sombong. Hebat Rasulullah. Suci Rasulullah. Hatinya bersih, tidak ada dendam, tidak ada sombong, tidak ada penyakit hati. Tidak ada Nabi Muhammad pernah mencaci orang. Tidak ada Nabi Muhammad menyakiti orang. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak berkata dan tidak berbuat kecuali yang mulia Nabi Muhammad. Gak ada orang sholat sehebat Nabi Muhammad. Gak ada orang sholat sehebat Nabi Muhammad. Sampai malaikat pun nyontoh sholatnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kalau sholat, terutama tengah malam, nangis luar biasa. Sampai sorbannya itu pernah dipakai untuk ngelap air mata Nabi Muhammad oleh putri beliau Sayyidatuna Fatimah. Lalu diperes di cangkir yang sudah kering. Cangkir berisi air minum yang sudah kering, diperes setengah cangkir. Sampai Siti Fatimah bertanya, ayah ada apa? Kok ayah nangis terus? Gak ada apa-apa wahai putriku. Barangkali ayah ada yang kurang ajar, ada orang yang mau zalim sama ayah. Tidak ada, demi Allah tidak ada. Begitu Nabi Muhammad bersumpah, Siti Fatimah diam tidak menanyakan.